Awalnya basic saya kan biologi gitu kan, dan akhirnya saya ikut course ke Amerika di agriculture, di pertanian. Nah, waktu saya di Amerika, saya kan memang ada internship, kita magang di suatu perusahaan pertanian yang besar di sana gitu. Saya melihat sebegitu majunya negara yang padahal nanam aja cuma bisanya 3 bulan pada saat musim panas saja gitu. Greenhouse ini sendiri sebenarnya menjawab tantangan dari perubahan iklim sendiri gitu. Jadi bisa kita katakan pesticide free. Cuma dia organik atau bukan, seperti itu. Halo Sayur Friend, nama gue Raka. Gue tim sourcing di Sayurbok. Sekarang gue lagi ada di kebunnya Mas Krisna nih. Coba yuk sekalian kita lihat apa aja sih yang ada di kebunnya Mas Krisna, sambil kita ngobrol-ngobrol sama Mas Krisnanya langsung. Halo Mas Krisna. Halo, sore Mas Raka, apa kabar? Baik-baik Mas Krisna. Mas Krisna, ini tuh ada apa aja sih di greenhouse ini nih? Oke, jadi di sini saya ada beberapa semaian. Ini namanya semaian. Oh. Ini tray seedling namanya, dan ini seedlingnya atau tanaman yang sudah tumbuhnya. Kebetulan ini ada Horenzo, salah satu sayuran yang memang bisa dipakai buat salad ya. Biasanya teman-teman yang suka makan salad atau dibikin kondimen atau apa, biasanya memakai Horenzo ini. Nah, ini kita semai dulu sebelum kita pindah ke tanah atau ke lahan, biasanya seperti itu gitu. Oh. Di sini ada juga ini seledri tapi masih baby gitu ya. Mungkin teman-teman yang udah biasa makan apa namanya sprout atau microgreens. Nah, itu mirip-mirip microgreen sebenarnya. Bener-bener. Mas, ini kan Mas Krisna pakai konsep greenhouse ya? Iya, bener. Sebenarnya bener sekali. apa sih yang ngebedain greenhouse sama ditanam kayak di tanah hamparan gitu, Mas? Oke, jadi seperti Mas Raka tahu sendiri ya, musim sekarang nggak bisa ditebak. Bener. Global warming effect seperti itu kan. Iya. Jadi seharusnya kita udah mulai masa musim hujan, ternyata masih kemarau atau mengalami kemarau berkepanjangan atau mengalami musim hujan yang berkepanjangan juga gitu. Jadi musim tidak bisa ditebak. Sedangkan tanaman sendiri membutuhkan cahaya matahari. Dia tidak bisa terkena hujan yang intensitas terlalu tinggi apabila masih bayi kayak gini, masih baby gini. Jadi greenhouse ini sendiri sebenarnya menjawab tantangan dari perubahan iklim sendiri gitu. Jadi di dalam greenhouse ini segala sesuatu bisa kita atur. Curah hujannya karena dia tidak kena hujan. Penyiramannya bisa kita atur tiap hari gitu. Jadi seperti itu Mas sebenarnya konsepnya. Mungkin 10-20 tahun ke depan konsep di dalam greenhouse ini memang sudah dibutuhkan bagi setiap negara-negara di dunia ini Mas. Karena ada perubahan cuaca yang kita tidak bisa menebak gitu. Iya. Kalau sebenarnya greenhouse itu harus pure tertutup semua atau bisa juga semi? Ini kayaknya kayak konsep Mas kalau ini beda konsep ya? semi, karena yang pertama kita negara tropis gitu. Banyak dari kita tuh mengadop konsep greenhouse dari negara-negara 4 musim karena memang lazim digunakan di negara 4 musim. Sedangkan di negara 4 musim sendiri kenapa tertutup rapat? Karena adanya musim dingin ya sebenarnya. Kalau musim dingin atau salju kan tidak bisa menanam. Makanya mereka bikin rapat gitu. Sedangkan kita negara tropis yang sepanjang tahun sebenarnya tidak jadi masalah gitu kan. Ya, jadi memang bagusnya memang tertutup, cuma tertutupnya menggunakan screen. Jadi sirkulasi udara itu masih bisa masuk gitu. Beda dengan negara 4 musim, mereka tidak bisa menggunakan screen aja gitu. Mereka memang harus menggunakan fiber atau memang menggunakan wall yang kalau musim salju atau musim dingin tidak bisa tembus seperti itu Mas. Oke. Terus ini kalau misalkan ditanam di greenhouse, bawahnya bisa langsung tanah gitu nggak Mas? Atau ya harus di pot atau pakai pot-pot kayak gini? Jadi media tanam, kita menyebutnya media tanam tuh ada beberapa. Media tanam yang memang langsung ground, kita menggunakan tanah. Ada juga media tanam artifisial. Kita menggunakan salah satunya kokopit, campuran kokopit dan campuran dari arang sekam atau beberapa bisa kita pakai sebagai media tanam. Bahkan agar-agar pun sebenarnya kalau Mas pernah lihat
ada kan Agar-agar. tanaman-tanaman yang ditanam di agar-agar kayak gitu, jelly seperti itu. Oh. Fungsinya hanya sebagai media tanam gitu. Yang terpenting di situ pemberian nutrisinya gitu. Seperti itu, Mas. Mungkin kalau di tanah langsung, tanah sudah mengandung nutrisi, mineral tanah seperti itu. Cuma kalau di media artifisial kita memang harus menambahkan nutrisi karena mereka hanya media aja untuk tumbuh, tidak bisa memberi makan gitu. Berarti nutrisinya emang bener pure kita yang ngatur ya, Ya, Mas. benar sekali, Mas, seperti itu. Terus nih Mas, ngomong-ngomong pesticide free, apa sih sebenarnya bedanya organik sama yang pesticide free? Karena Oke. kan banyak orang mensalahartikan. Yes, Gitu. benar. Jadi di teman-teman kita selama ini tuh masih kadang bingung juga ya, organik tuh yang seperti apa, seperti itu kan. Iya. Jadi istilahnya organik itu berdasarkan makanan atau nutrisi. Tadi kita udah sempat membahas tentang nutrisi ya. Bener Mas. Jadi kalau dalam media artifisial itu tadi kita menambahkan nutrisi gitu kan. Nah, nutrisi yang kita tambahkan itu pasti dia non organik karena kita tidak bisa menggunakan pupuk organik cair karena masih sangat kurang sekali. Yang bisa menggunakan pure organik itu biasanya pada tanah, yang kita tanam langsung pada tanah gitu. Karena di situ tanah kan sudah menyediakan makanan. Benar. Yang walaupun tidak banyak dan akhirnya kita tambahkan pupuk-pupuk atau makanan seperti pupuk kandang yang bisa memberikan nutrisi dan pupuknya hanya berasal dari pupuk kandang aja kayak gitu. Kandang. Itu yang biasa disebut organik gitu. Kalau Oke. pesticide free sendiri biasanya kita menggunakan tetap menggunakan pupuk yang kimia seperti itu. Cuma kita tidak memberikan treatment berupa pestisida kimia seperti itu. Jadi hampir tidak disemprot atau tidak di treatment menggunakan pestisida kimia seperti itu. Jadi Berarti- bisa kita katakan pesticide free. Cuma dia organik atau bukan seperti itu. Oh, berarti tergantung dari kandungan mineralnya ya Mas ya? Yes, iya. Oke, oke. Nah, sayur friend ini adalah jenis tanaman yang cuma bisa ditanam di dalam greenhouse. Ya, Betul Mas Krisna? bener. Jadi tadi kita di bawah ngelihat semaian ini ya, tomat. Tomat. Nah ini Mas yang kita pindah ke dalam sini. Ini Sebenarnya bukannya tomat tuh bisa ditanam di mana aja ya Mas ya? Ya, untuk beberapa varietas tomat memang dia bisa ditanam di lahan terbuka di luar, nggak di dalam greenhouse. Cuma untuk tomat-tomat jenis seperti ini kita sebut varietasnya ini beefsteak tomat, tomat beef biasanya. Nah ini kita tanam dalam medianya juga media artifisial Mas ini. Oh, ini pakai kokopit tadi Iya, ya? pakai kokopit tadi, benar sekali. Dan juga dia penyiramannya menggunakan penyiraman vertigasi langsung ke pupuk gitu. Oh, ini kayak teknik drips gitu ya Mas ya Iya. berarti ya? Bener Mas. Jadi ini adalah salah satu jenis tanaman tomat yang memang dia ditanamnya di dalam greenhouse. Ini apa bedanya sama tomat-tomat yang ada di pasar Mas? Oke, kalau tomat yang di pasar itu memang varietasnya mereka varietas yang kecil ya Mas ya. Dan dipakai biasanya untuk bikin sambal atau campuran sayur atau tumis asli Indonesia gitu. Kalau beefsteak tomat ini sendiri kita biasanya gunakan untuk di dalam burger, biasanya slice tomat tuh pakai yang seperti ini. Atau kalau enggak sandwich atau di di salad pakainya juga tomat jenis beefsteak ini sendiri Mas gitu. Ini berarti tomat beef semua isinya Mas? Ya, di Sandwich samping beef. tomat beef kita di atas ada tomat jenis tomat cherry Mas. Ayo Tomat kita cherry? lihat ya. Oke, kita lihat. Tomat beef memang dia buahnya besar ya. Nah, di samping itu di sini kita ada yang namanya tomat cherry. Oh, Gitu, Mas. Ya. disebut cherry karena Karena ukurannya lebih ukurannya kecil, ya kecil, Mas? mirip buah cherry gitu. Iya, iya. Jadi salah satu jenis tomat yang memang ditanam di dalam greenhouse menggunakan media artifisial itu tomat cherry juga Mas gitu. Ini bentuk pohonnya juga mirip ya Mas? Kayak Mirip tomat karena masih satu family, Satu masih satu family. keluarga ya, sesama Solanaceae, tomat-tomatan gitu kan ya. Terus dari segi perawatan, Mhm. apa yang ngebedain tomat cherry sama tomat beef Mas? Kalau perawatan hampir mirip Mas sebenarnya gitu. Mungkin kelihatan terlalu berbeda itu kalau perawatan antara tomat konvensional yang di lahan luar dengan di dalam greenhouse.
Jadi secara di dalam greenhouse juga lebih efisien karena kan tertutup lingkungannya seperti itu. Dia penyemprotan itu lebih bisa dikurangin, serangan terhadap penyakit dan jamur itu juga bisa ditekan seperti itu. Sebenarnya kelebihan penanaman di dalam greenhouse seperti itu, Mas. Jadi bisa mengefisienkan penggunaan obat-obatan pada tanaman, kita atur seperti itu. Jadi bisa lebih efisien dalam pemberian nutrisi gitu ya Mas Iya, ya? di samping nutrisi, Bisa aplikasi pestisida, fungisidanya juga lebih efisien seperti itu, Mas. bisa menekan cost buat pesticide tadi Iya, gitu. benar sekali. Terus Mas, ini kayaknya kelihatannya greenhouse yang tadi sama yang sekarang beda. Ini Iya. ada sebutan atau istilah-istilah tertentu nggak sih untuk greenhouse tuh Mas? Oh, sebenarnya apa ya? Greenhouse karena kan tadi kita nanamnya cuma kebutuhan buat semaian seperti itu ya. Jadi tidak terlalu tertutup, tidak apa-apa gitu. Kalau sekarang karena ini tomat, ya sebisa mungkin kita harus lebih tertutup dan Lebih lebih safety ini, ya? iya lebih safety gitu. Karena kita pengen memprotek tanaman yang ada di dalam ini dari serangan dari luar kan sebenarnya, gitu Oke. Mas. Oh. Ini tali untuk dia ngerambat si tanamannya ya Iya, berarti ya? karena tomat akan selalu menjulur, Mas. Makanya kita pakai tali ini gitu. Oh ya Mas, bisa ceritain nggak sih Mas awal mulanya Mas Krisna terjun di dunia pertanian? Oke, sebenarnya agak lucu juga ya. Karena tidak pernah terpikir saya untuk menjadi petani gitu. Jadi memang awalnya basic saya kan biologi gitu kan. Dan akhirnya saya ikut course ke Amerika di agriculture, di pertanian kebetulan gitu kan. Nah, waktu saya di Amerika, saya kan memang ada internship, kita magang di suatu perusahaan pertanian yang besar di sana gitu. Saya ngelihat sebegitu majunya negara yang padahal nanam aja cuma bisanya 3 bulan pada saat musim panas saja gitu. Sedangkan kita di Indonesia yang sepanjang tahun gitu kan. Bisa terus nanam ya? Cuma kenapa lebih bagus industri pertanian di sana gitu. Makanya waktu balik ke Indonesia saya pengen nyoba, Mas. Oh ya, kalau di Amerika tadi khususnya karena panennya, karena tanamnya itu mungkin cuma bisa di musim panas, otomatis marketnya bakal tinggi banget dong demand-nya. Benar sekali, Mas. Beda sama di Indonesia yang setiap musimnya bisa ditanam. Iya, benar sekali. Cuma kan kalau negara-negara besar seperti Amerika, sepengalaman saya, mereka punya lahan di luar Amerika seperti di Amerika Latin gitu. Jadi supply-nya kalau pada saat di Amerika tidak mencukupi, atau bahkan sekarang Amerika supply itu berasal dari negara-negara luar semua. Jadi yang datang cuma produk aja ke Amerika itu gitu. Produk jadi. Ya, dan perlu diingat, Mas, angka konsumsi sayur di negara-negara itu dengan kita itu jauh berbeda. Indonesia ini kalau mungkin di ranking masih sangat kecil ya konsumsi sayur per kapita per tahunnya tiap orang gitu. Beda dengan mungkin negara-negara lain bisa sampai 2-3 kali lipat kita gitu. Mungkin kita harus mulai menggalakkan lagi untuk konsumsi sayur itu sendiri, Mas. Wah gila, seru banget pembahasan tentang dunia pertanian kali ini bareng Mas Krisna. Sayur ya, Mas ya. Iya, Buat kayaknya. sahabat-sahabat sayur pasti senang sekali gitu. Bener-bener kompleks banget ya, ternyata dunia sayur tuh nggak segampang yang kita pikirin ya, ternyata rumit banget ya Mas ya. Bener, ada sosial, culture, segala macam ada di situ ya, Mas. Bener-bener seru banget pembahasan tentang dunia pertanian bersama Mas Krisna. Tapi sebenarnya masih banyak yang perlu kita bahas ya, tapi waktunya terbatas nih Mas. Iya, nggak apa-apa. Nggak akan cukup kayaknya satu episode buat ngebahas dunia pertanian sama Mas Krisna nih. Iya, bener deh. Next episode atau Boleh. episode yang lainnya Biar lagi kita ya. ngobrol lagi ya. Siap. Oke sayur friend, sampai jumpa episode berikutnya.